kita. Mbak Email. Silakan kita buka surat Al-An'am Ibu ya. Kita surat baru hari ini, alhamdulillah ya, kita sudah sampai surat ke-6. Halo, suara saya masih bisa didengar Mbak Dewi? Jelas Bu. Oh ya. Baik, kita buka surat ke-6 ya Bu ya. Jadi kemarin sudah selesai Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya lah hari ini kita ditakdirkan ya berada di majelis ilmu sebagaimana janji Allah ya, barang siapa yang dimudahkan ya hadir di majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih kelak ya, dimudahkan untuk menuju surganya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita membahas ya masing-masing ayat dari surat Al-An'am, insya Allah hari ini ayat 1 sampai 8, maka tidak salahnya kita memahami dulu ya bahwa surat Al-An'am ini termasuk surat Makkiyah ya, artinya diturunkan di kota Mekah. Nah, jadi turunnya itu sebelum hijrah di Madinah ke Madinah ya, artinya posisi Rasulullah masih di kota Mekah saat itu, masih berjuang ya dalam rangka dakwah di Mekah. Nah, itu berbeda memang ibu-ibu ya, dakwah di Mekah itu yang dihadapi adalah kaum kafir Quraisy ya, dan juga kaum-kaum kafir yang lainnya, di mana di Mekah itu kondisinya negara Islam itu kan belum terbentuk ya. Nah, di mana beda dengan di Madinah? Karena saat di Madinah Rasulullah itu sudah membentuk negara Islam ya. Di Madinah itu negara Islam pertama yang dikepala negarai langsung oleh Rasulullah ya, sebagai pemimpin ya atau khalifahnya saat itu. Nah, jadi beda ya. Jadi ketika di Madinah itu sudah diterapkan secara penuh syariat Islam ya, dijamin oleh negara yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Nah, jadi beda kalau kita lihat bahasannya kemarin ya, seperti surat-surat sebelumnya itu kan surat Al-Maidah ya, kebanyakan itu tentang hukum-hukum ya, syariat-syariat. Nah, sementara surat Al-An'am, dakwah di Mekah itu ya, penekanannya adalah untuk mentauhidkan ya. Jadi yang ditekankan ya di dakwah di Mekah itu mengajak ya kaum kafir untuk menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah. Nah, jadi di sini kondisi negara Arab ya saat itu, bahwa negara Arab itu jahiliyah ya, di mana kondisinya negara Arab itu termasuk yang terbelakang ya, dan miskin, tidak ada sumber daya yang menarik ya bagi penjajah. Karena itu negara Arab ya di Mekah itu ya termasuk terisolir, tidak menarik ya bagi penjajah. Nah, penjajah yang saat itu menguasai beberapa wilayah itu adalah Romawi dan Persia ya. Nah, itu kekuatan besar yang menguasai beberapa negara-negara yang tentunya mempunyai sumber daya alam maupun daya pikat ya bagi para penjajah. Nah, sementara Mekah ini tidak dilirik sedikit pun sama mereka ya, di samping tempatnya itu juga terisolir di antara bukit-bukit bebatuan ya, tandus, tidak ada sumber daya yang bisa dieksplorasi oleh penjajah. Namun ya di situ dikatakan masih murni ya, mereka tidak terpengaruh oleh ajaran seperti Yahudi Nasrani ya. Jadi mereka itu masih sebenarnya awalnya masih pada agama Nabi Ibrahim, namun tergerus ya, akhirnya mereka kafir itu ya, menyembah berhala. Nah, namun mereka masih
artinya tidak terpengaruh ajaran dari agama-agama lain. Nah, itu ya gambaran di Mekah ya kondisinya jahiliyah. Nah, di mana di sana masih banyak sekali ya yang kita ingat. Kalau zaman jahiliyah itu orang-orang itu malu ya punya anak perempuan, termasuk Umar bin Khattab sendiri pernah ya mengubur hidup-hidup anaknya ya perempuan, dan itu dia sangat sedih ya kalau ingat dosa-dosanya saat jahiliyah. Namun Allah menghiburnya bahwa seluruh dosa-dosa ya saat dia belum berislam maka itu diampuni ya. Bahkan dia dianggap lahir kembali ketika bersyahadat. Nah, itulah tugas Rasulullah ya, termasuk di Al-An'am ini. Nah, di sini adalah dakwah untuk menyeru kepada Islam ya. Jadi masih mengajak orang-orang jahiliyah di mana di sana saat itu seperti wanita itu di zaman jahiliyah, ibu-ibu ya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi seorang wanita itu tidak ada harganya di zaman jahiliyah ya, sama sekali tidak dihargai. Nah, jadi seorang wanita itu ada yang sampai bebas ya diperjualbelikan ya. Kemudian digauli oleh siapa saja bebas, mereka tidak ada yang membela ya, kemudian tidak punya jaminan ya untuk mereka dilindungi. Jadi sangat menyedihkan sekali ya kondisi wanita di zaman jahiliyah. Nah, karena itu kita bersyukur sebenarnya Islam itu ya, Allah memberikan syariat itu banyak sekali ya yang akhirnya menghapuskan ya jahiliyah itu, sehingga kita begitu dihargai dalam Islam ya. Nah, karena itu kalau kaum feminis menjelek-jelekan Islam itu, mereka harus belajar dari sejarah bahwa zaman jahiliyah justru wanita itu sangat tidak ada harganya ya di mata manusia yang lain ya. Nah, baiklah, itu tadi gambarannya. Surat Al-An'am sendiri artinya kan adalah binatang ternak ya. Nah, di mana pada kondisi saat itu orang-orang jahiliyah di Mekah itu sangat bangga sekali ya dengan ternak ya. Dan kekayaan mereka itu diukur dari banyaknya binatang ternak yang mereka miliki. Sampai ketika ada, kita ingat ya, hadis itu mengajak seseorang ya untuk memberikan hidayah sehingga dia itu mungkin hijrah ya ke Islam, kemudian dia mungkin akhirnya bertobat atau dia masuk Islam, itu kan akan diganjar ya dengan seekor unta merah. Nah, itu kan ya, karena gambarannya saat itu tadi ya, masyarakat jahiliyah di Mekah itu sangat bangga ya dengan binatang ternak. Jadi orang-orang yang kaya yang banyak binatang ternaknya ya, kemudian itulah yang dihargai. Nah, jadi maka dari itu Allah, Masya Allah ya, Al-Quran ini ayat-ayatnya itu memang termasuk nama surah ya, ini Al-An'am ini, untuk menyadarkan mereka kan mendengar binatang ternak gitu ya, sementara selama ini mereka sangat mengagung-agungkan ya, sangat membangga-banggakan. Nah, tiba-tiba Allah membahas tentang binatang ternak, akhirnya menjadi perhatian bagi mereka. Nah, jadi dibalik ya nama-nama surah ya, kemudian ayat-ayat tersebut asbabun nuzulnya, memang itu pada hakikatnya Allah Maha tahu ya yang paling cocok saat itu ya untuk menggugah kesadaran ya masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Nah, Al-An'am ini tadi binatang ternak, dan Allah nanti menyadarkan ya bahwa binatang ternak itu fungsinya ya bukan untuk tadi berbangga-bangga dan seterusnya, namun bisa menjadi jalan untuk ketakwaan ya. Nanti kita akan melihat pembahasan selanjutnya. Nah, baiklah, kita mulai ayat 1. Nah, di sini nanti ada 165 ayat ya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Nah, jadi di sini di ayat 1 sampai 3 ini ya, Allah menjelaskan tentang bukti-bukti keesaan Allah ya. Nah,
Allah jelaskan, Allah sudah memberikan bukti ya bahwa langit ya dan juga bumi itu adalah ciptaan Allah. Nah, kalau kita di sini kita diperintahkan untuk mengamati ya ciptaan Allah itu, alhamdulillah. Nah, kita disuruh memuji ya tentang kebesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah artinya yang terbentang di alam semesta, termasuk kita di sini ketika memandang langit ya, kemudian melihat bumi, Masya Allah ya, dengan berbagai keindahan ya, berbagai sumber yang dihasilkan ya, kemudian disinilah kita memuji kebesaran Allah. Jadi ketika kita melihat keindahan langit dipenuhi bintang ya, kita melihat langit yang begitu kokoh walaupun tanpa tiang ya, kita bayangkan selebar itu langit ya tanpa tiang bisa berdiri kokoh, maka kita di situ muncullah ya untuk memuji ya, alhamdulillah ya. Jadi senantiasa kita untuk memuji ya kebesaran Allah akan ciptaannya. Nah, kemudian kita disuruh juga di sini merenungi ya gelap terang. Nah, jadi malam dan siang ini juga merupakan tanda-tanda ya atau bukti dari kebesaran Allah. Dengan adanya malam, adanya siang ini banyak sekali hikmah yang kita dapatkan ya. Kita bisa bayangkan seandainya di dunia ini hanya malam saja. Nah, maka lama-lama ya lautan ya, kemudian sungai-sungai itu akan membeku Bu ya, karena tidak ada panas ya. Kita bayangkan kalau membeku ya, dan kemudian kalau cuman siang saja ya. Nah, kalau malam saja tadi jelas tidak ada fotosintesis ya, tumbuh-tumbuhan, maka kita tidak bisa bercocok tanam ya, hewan-hewan tidak ada makanan. Nah, kemudian kalau cuman siang saja, panas saja ya. Kalau cuman panas saja lama-lama ya juga seluruh lautan ya, air-air ini akan mendidih nantinya ya, kita bayangkan ya, maka tidak akan ada kehidupan ya di muka bumi ini. Nah, jadi di balik penciptaan gelap terang ya, langit dan bumi, kita disuruh berpikir ya akan kebesaran Allah dan meyakini ya, semakin yakin akan maha kuasanya Allah ya, Maha Esa. Tidak mungkin ya ada yang menciptakan secanggih ini selain yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Maka kita di sini la ilaha illallah ya, menafikan ilah-ilah ataupun Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Nah, di sini sudah jelas ya Allah terangkan bahwa Allah tadilah yang menciptakan. Nah, kita tahu Allah menciptakan karena ini Allah sendiri yang langsung mengabarkan kita melalui Al-Qur'an ya. Bagaimana kita bisa yakin? Nah, itu tugas kita lagi ya, menjawab kebenaran akan Al-Qur'an. Jadi semua informasi di Al-Qur'an ini menjadi dasar bagi kita untuk meyakini seluruh informasi yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah benar adanya dan itu benar-benar dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa yakin? Karena Allah sendiri yang menjamin bahwa Al-Qur'an ini Allah yang menjaganya. Tidak ada yang bisa mengubah ataupun menambah, mengurangi isi Al-Qur'an. Maka pasti Allah akan membongkar ya kesalahan-kesalahan orang-orang yang berusaha untuk merusak ya Al-Qur'an ini, karena Allah menjamin akan menjaganya. Nah, maka setiap informasi di sini bergetarlah hati kita harusnya ya ketika mendengar kebesaran Allah tadi ya, berupa langit, bumi, gelap, terang ya. Nah, namun kata Allah, orang-orang kafir masih saja menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Nah, betapa ruginya ya seandainya sudah diberikan bukti yang sangat nyata ya akan kebenaran Maha Pencipta Allah ini, tapi masih saja ada orang yang kata Allah tadi menyekutukan Tuhan. Artinya dia masih menyembah yang lain ya, padahal sudah menjadi bukti nyata yang menciptakan ini pastilah yang Maha Kuasa dan Tunggal ya, Maha Esa, sebagaimana Allah kabarkan di sini ya tentang keesaan Allah. Nah, jadi memang ya di ayat surat Al-An'am ini kita kembali diajak untuk menguatkan akidah kita ya. Artinya ketika kita sudah yakin sekali bahwa Allah ini adalah pencipta kita dan juga langit, bumi beserta isinya, maka tiada lain ya tempat kita menyembah ya, beribadah, memohon pertolongan ya hanya kepada Allah. Nah, maka kita menafikan ya untuk tidak meminta maupun menyembah maupun memberikan ya amal ibadah kita kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja kita murnikan setiap niat kita
ikhlas ya beribadah hanya mempersembahkan untuk Allah. Kita tidak mengharapkan apapun. Nah, itulah dibalik ayat ini. Dan la ilaha illallah ini adalah misi semua rasul ya. Semua rasul diutus itu adalah mengajak ya seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Artinya hanya menyembah kepada Allah. Nah, jadi konsekuensi lagi dari kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha segalanya, maka tiada lain bagi kita untuk tunduk, pasrah, dan patuh serta taat kepada seluruh perintah Allah. Nah, itulah ya, dan ridho dalam setiap takdir Allah. Nah, maka itulah manusia yang sempurna keimanannya ketika kita sungguh-sungguh tunduk, patuh, pasrah ya, ridho, ikhlas dengan semua takdir Allah. Dan kita senantiasa semangat ya menjalankan seluruh perintah Allah dengan keyakinan Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, kemudian Al-Adlu ya, dengan sifat-sifat Allah yang maha pengasih, penyayang, maha adil, maka pastilah semua perintah Allah itu demi kebaikan kita. Karena Allah jamin, Allah itu maha Rahman Rahim ya, maha adil, sehingga tidak ada satu syariat pun yang Allah berikan tiada lain dalam rangka kemaslahatan kita sendiri ya, bukan untuk Allah bahkan ya. Karena seperti sholat gitu ya, kita sholat tidak sholat, Allah tidak berkurang kekuasaannya, tidak berkurang kebesarannya. Namun kitalah yang rugi karena dengan kita meninggalkan sholat, maka kita sudah mendapatkan janji ya untuk diazab mulai dari kubur, nauzubillah min zalik ya, dan juga kejauhan, ketika kita jauh dari Allah, maka kita juga jauh ya dari pertolongan maupun keberkahan hidup ya. Nah, itu ayat yang pertama. Kemudian masih ya ayat 2 dan 3 ini masih tentang keesaan Allah. Ayat kedua, wallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Nah, jadi Allah jelaskan, memang masih banyak orang yang ragu ya tentang kematian ya. Banyak orang-orang ateis ya, orang-orang kafir itu tidak percaya kalau kita nantinya dikembalikan lagi ya. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin ya sudah menyatu dengan tanah bisa hidup lagi ya. Nah, maka kembali Allah di sini menjelaskan akan kekuasaan Allah ya, bahwa Allah menyatakan kita itu asalnya memang dari tanah ya. Nabi Adam itu pertama kali itu diambil dari tanah kering ya, begitu ya, diciptakan dari bahan tanah. Makanya kalau kita dikubur itu lama-lama unsur tubuh kita ini akan menyatu kembali ya bersama tanah, karena unsurnya mirip ya dengan yang ada di tanah ya. Nah, itulah kita hakikatnya manusia ya. Allah ciptakan tadi dari tanah, kemudian kata Allah, ajal kita sudah ditetapkan ya, kematian kita itu sudah ada ya sejak kita berada di alam ruh ya, sekitar umur 120 hari di dalam kandungan. Saat ditiupkan ruh kita, maka Allah sudah menetapkan ajal kita kapan ya, rezeki kita seberapa di dunia ini ya, jodoh kita siapa, itu sudah pasti. Nah, karena itu dalam hal ini kita tidak perlu gelisah ya, tidak perlu susah-susah, tidak perlu menguras energi untuk mengurus hal-hal yang sudah diurus oleh Allah. Nah, cukuplah kita mempersiapkan ya, karena di sini Allah jelaskan yang namanya ajal kematian itu batas waktunya hanya Allah yang tahu ya. Nah, artinya kita memang dirahasiakan, tapi kematian itu pasti ada ya, pasti terjadi. Ini sudah jelas ya. Jadi sehingga orang-orang yang meragukan tadi ditantang oleh Allah ya. Mengapa ya masih ragu? Padahal sudah banyak tanda-tanda ayat-ayat Allah di sekitar kita, betapa kita melihat kematian ya yang di sekitar kita, apalagi di musim COVID ini ya, kita banyak sekali mendengar hampir setiap hari ya, mendengar orang yang meninggal. Itu merupakan suatu
harusnya bagi kita kembali untuk mengingat kematian, karena manusia yang paling cerdas, kata Rasulullah, itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Karena ketika kita mengingat mati, maka kita tentunya berusaha mempersiapkan ya, karena kita tidak ingin kembali kita yang kekal nantinya itu berakhir dalam neraka ya, karena setelah ini ya, setelah kita di dunia ini, maka kehidupan yang kekal ya, tidak ada ujungnya ya. Nah, karena itu kita harus bersungguh-sungguh untuk menyiapkan ya kehidupan yang kekal abadi tersebut. Bagaimana sedaya upaya kita memohon kepada Allah ya, merintih, dan kita berupaya menunjukkan yang terbaik supaya kita ditakdirkan menjadi ahli surga ya. Nah, selama kita masih hidup, itu masih artinya jalan kita untuk menuju surga itu masih diberikan. Nah, karena itu jangan pernah kita lalai ya. Jadi kalau kita melihat orang yang meninggal, justru yang kita tangisi diri kita sendiri ya. Nah, apakah kita siap seandainya kita juga dipanggil mendadak seperti itu ya. Nah, karena itu jangan pernah kita lengah. Setiap ada kesempatan ya berbuat baik harus kita kejar ya. Nah, seperti kesempatan saat ini kita menuntut ilmu, bagaimana caranya kita bisa hadir ya. Kalaupun memang misalnya kita sambil ada kegiatan bisa saja ya. Saya tidak mewajibkan harus open kamera gitu ya. Yang penting kita dalam rangka talabul ilmi ini salah satunya adalah menjaga ya iman kita, supaya sampai kita dijemput nanti itu kita dalam kondisi iman yang stabil, yang justru iman yang prima, iman yang maksimal ya, dalam ketaatan. Nah, karena iman ini memang susah sekali ya ibu-ibu, naik turun ya. Dan seperti HP juga tidak dicas ya, iman kita ini kadang low ya, low bat ya. Kalau sudah iman low bat itu memang malas sekali ya. Tidak salat malam aja kadang nggak merasa rugi ya, atau tilawah ketinggalan, tidak ada rugi. Tapi kalau kita saat iman kuat itu sedih sekali ya. Nah, maka ketika kita misalnya sholat malam tadi mungkin ketinggalan, maka kita kejar, kita tambah misalnya paginya dengan sholat duhanya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Seperti itulah ya kalau orang yang imannya kuat itu, maka setiap kesempatan amal itu kalau terlewatkan itu sangat sedih. Sehingga berusaha untuk mengikap diri. Mengikap diri itu artinya menutupi ya, walaupun itu ibadah sunnah, tapi saking merasa ruginya ditutupi dengan ibadah-ibadah lainnya. Entah ditutupi sedekah misalnya, ditutupi istighfar ya. Jadi kalaupun sudah terlewat, dulu pernah melakukan ini dosa, segeralah kembali, segera memohon ampun untuk dibersihkan ya seluruh dosa-dosa salah hilap kita yang sebelumnya. Nah, itulah harusnya ya ketika kita iman kuat itu merasa rugi sekali ya, ada kesempatan kita tidak gunakan, karena salah satu ya tadi janji Allah majelis ilmu itu, ketika kita hadir di majelis ilmu, di dalam suatu hadis diriwayatkan ya, ada seseorang yang di majelis Rasul itu dia cuma mampir ya di masjid, saat itu Rasulullah sedang ibaratnya pengajian lah seperti kita ini ya dengan sahabat. Kemudian ada orang asing, dia cuma istirahat saja di masjid tersebut ya, ikut istirahat, tapi ya sambil akhirnya kan mendengar juga apa yang disampaikan Rasul ya, mendengarkan yang disampaikan. Ternyata kata Rasul, orang itu pun dia mendapatkan bagian pahala yang besar ya. Nah, walaupun dia awalnya cuman karena mau istirahat, kebetulan saja ya ikut mendengar, Masya Allah. Apalagi kalau kita memang sudah pasang niat ya, ketika berniat, aku mau ikut gitu ya, dalam rangka tadi mencari ilmu semata-mata meraih ridha Allah, maka kalau seandainya ada halangan kita benar-benar tidak bisa ikut, maka itu sudah menjadi pahala ibu-ibu, Masya Allah ya. Jadi niat-niat baik kita itu kalau kita benar tidak bisa melaksanakannya karena uzur syar'i, tetap dicatat Allah sebagai pahala yang sempurna. Nah, jadi luar biasa ya kalau ada kita punya amalan istiqomah, misalnya kita itu istiqomah sholat misalnya puasa Senin Kamis, misalnya kita sudah istiqomah setiap hari, sehingga kita udah berniat dalam hidup ini pokoknya Senin Kamis mau puasa, nah seumur hidup kita gitu ya, menjadi satu amalan, semoga menjadi ahli puasa misalnya. Nah, suatu saat kita mungkin ada halangan tidak bisa puasa Senin Kamisnya, bukan karena haid, tapi ada uzur yang mungkin tidak bisa kita hindari misalnya ya, atau kita misalnya sakit tidak bisa puasa ya, harus minum obat, maka kita hari itu tetap dianggap berpuasa sama Allah. Jadi Masya Allah ibu-ibu ya, kalau ada amalan yang bisa istiqomah itu seperti itu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu hari ini mungkin sudah berniat
saya ingin terus menuntut ilmu sampai akhir hayat saya gitu ya. Tapi kemudian sewaktu-waktu ada kadang uzur tidak bisa ikut pengajian, tetap ibu-ibu akan dianggap hadir ya oleh Allah. Dimana ketika kita hadir di suatu majelis ilmu, apalagi majelis ilmu Al-Quran ya, maka saat ini Allah perintahkan ya, beribu-ribu malaikat itu sesak ya menjejali di antara kita ini, mereka memohonkan ampun ya, kemudian memohonkan rahmat ya kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Jadi Masya Allah luar biasa ibu-ibu ya, majelis ilmu itu sangat utama sekali ya. Karena itu ini tadi ya, kita mengingat kematian ini, berusaha untuk mengisi setiap hembusan napas kita dengan amal-amal soleh ya, dan senantiasa kita berharap amal itu menjadi amal yang Allah ridhai, yang Allah datangkan rahmat ya pada amal soleh kita. Nah di situ ya, jangan pernah kita ragu seperti yang Allah katakan di sini, kaum-kaum yang masih meragukan tentang kematian ya, kurang apa lagi ya. Nah jadi ketika kita melihat kematian, maka kita yang terpenting di situ adalah mengingat diri kita sendiri, nasib kita sendiri. Apakah kita juga ketika nantinya dipanggil mendadak, apakah kita bisa dalam kondisi ridho? Nah, kalau kita kondisi ridho, ibu-ibu dengan kematian, maka husnul khatimah. Ya, husnul khatimah itu saat kita benar-benar ikhlas, ridho dengan kematian. Artinya kita menyambutnya dengan sukacita. Ya, bagaimana bisa sukacita dengan kematian? Tentunya sebelumnya kita sudah berusaha beramal soleh ya dengan maksimal ya, dan menjauhi maksiat dengan maksimal. Nah, karena yang membuat hati ridho, hati kita tenang ya dengan kematian, kapanpun kita tidak takut, bahkan kita mungkin merindukan ya bertemu dengan Allah, itu caranya kita memang harus mempersiapkan ya, mempersiapkannya dengan bersungguh-sungguh, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena yang membuat gelisah ya, membuat gelisah hati kita itu adalah maksiat. Nah, jadi kalau ada dosa-dosa itulah yang membuat kita kadang takut ya, gelisah, kemudian ya jadinya kayak apa ya, kematian itu semacam yang mengerikan begitu ya. Nah, namun kalau kita benar-benar kondisi siap ya, jadi justru kematian itu yang dinantikan ya. Nah, jadi itulah ya, husnul khatimah itu artinya kita ridho, kita ikhlas ya, ketika bertemu Allah itu kita bertemu dengan senyuman, dengan kebahagiaan ya. Nah, kemudian di ayat 3, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah di langit ataupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini luar biasa ibu-ibu ya. Kalau kita lihat di sini, Allah lah yang disembah. Nah, jadi Allah menegaskan ya, yang maha kuasa ya, yang maha menentukan di dunia ini hanya Allah. Nah, karena itu jangan coba-coba kita ya tadi menyekutukan Allah ya, berpaling dari Allah, karena kemanapun kita di langit dunia maupun di manapun di sini Allah jelaskan, baik di langit maupun di bumi, itu semua Allah yang berkuasa ya. Nah, karena itu kemudian Allah tegaskan di sini, Dia mengetahui ya apa yang kamu rahasiakan. Nah, jadi dalam keimanan ini Allah meminta kita keimanan yang jujur dari hati kita. Allah tahu betul ya apa isi hati kita. Apakah kita benar berimannya itu tulus ikhlas ya, atau karena mengharapkan dunia. Nah, jadi jangan sampai iman itu bukan karena Allah ya. Jadi kita ingat di hadis pertama ya, di mana ada sahabat ya, Ummu Qais ya, suaminya itu ikut berhijrah ya. Tapi dalam waktu itu dia belum menikah ya, dia itu memang artinya apa ya, suka sama Ummu Qais ya. Nah, dia itu berhijrah dalam rangka berusaha untuk bisa mendapatkan Ummu Qais. Nah, namun akhirnya mereka menikah, namun disampaikan Rasulullah, hijrahnya itu berarti bukan karena Allah ya, hijrahnya ke Madinah karena ada wanita yang diinginkannya, yaitu Ummu Qais. Nah, maka yang seperti ini itu bukan keimanan yang Allah inginkan ya. Dalam hal keimanan, jangan sampai kita mau beribadah, misalnya kita rajin ke pengajian, misalnya dalam rangka ada sesuatu misalnya selain untuk Allah, maka
sia-sialah semua amal kita ya. Karena itu kita harus meniatkan seluruh amal ibadah kita, bukan karena nggak enak sama Bu Soni misalnya ya, bukan karena enak sama siapa gitu, nggak enak. Tapi kita mengaji lillahi ta'ala semata ya, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Namun kita semata-mata menuntut ilmu dalam rangka meraih ridha Allah ya, tidak ada yang lain. Nah, karena itu kita tidak peduli ya, mau apapun penilaian orang ya. Nah, maka misalnya nih ya, gak perlu kita malu, misalnya kita mengajinya masih terbata-bata, masih apa. Karena niat kita mau belajar, kita tidak peduli orang mau mengolok kita, mau apa ya. Karena kita semata-mata pengen memperbaiki diri, pengen memperbaiki bacaan ya. Jadi itulah ya, kita harus memurnikan setiap niat ya dalam melakukan amal soleh. Karena Allah tegaskan, Allah tadi maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kita mau bersembunyi dimanapun ya, maka tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Nah, karena itu kita mau sendirian, mau kita beramai-ramai, kita tetap dalam ketaatan ya. Kita tidak lantas sendirian, kita bermaksiat misalnya ya. Maka itu keimanan yang tidak benar. Nah, keimanan yang benar itu kita sama luar dalam dimanapun, kita mau sendirian, mau di ujung dunia manapun, mau orang kenal atau tidak kenal, kita tetap lurus ya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, maka itulah yang Allah inginkan, keimanan yang jujur ya, ibadah yang jujur, hati yang tulus ikhlas ya dari ayat ini. Kemudian yang keempat, nah di sini sudah beda ya bahasannya. Ayat keempat sampai ke-8 ini Allah menjelaskan sebab-sebab ya keingkaran kaum musyrik, apa yang menyebabkan mereka ingkar, kemudian ancaman ya, ancaman kepada orang yang ingkar kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ayat keempat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkari. Nah, jadi memang nih ya, tabiat orang kafir ini, artinya sebenarnya ayat-ayat Allah ini adalah mukjizat ya sebenarnya ya, mukjizat yang Allah berikan ya, karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar ya dari Rasulullah ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ada yang pernah belajar ya, ternyata ilmu Al-Quran itu Masya Allah ibu-ibu ya luar biasa, luas sekali ya. Saya itu baru ikut belajar tentang qawaid aja ya, jurmiyah itu aduh Masya Allah pusingnya gitu ya. Ternyata rumit sekali ya, dan indah sekali Al-Quran itu ya, bahasa-bahasanya itu kalau dipelajari per kata, per huruf ya Masya Allah ya. Ilmu nahwu syarab itu ya saya sedikit aja sih baru belajar itu udah Masya Allah, luar biasa ya indahnya Al-Quran itu ya. Nah, jadi memang mukjizat Al-Quran itu ditinjau dari mana-mana ya. Banyak kita sudah buktikan. Ada yang melihat kemukjizatan dari ilmu pengetahuan. Nah, kita sudah melihat bukti-bukti ya orang-orang. Ada yang masuk Islam ya gara-gara seperti kita ingat ya yang meneliti jenazah Fir'aun itu ya, orang Paris kalau tidak salah ya. Atau Prancis itu ya. Nah, seorang ilmuwan yang dia meneliti itu, akhirnya dia menemukan ya kebenaran Al-Quran. Dia terkagum-kagum ya, kok bisa di Al-Quran sudah diinformasikan ya, bahwa Fir'aun itu diangkat dari laut sekian ribu tahun yang lalu ya. Nah, sementara dia meneliti itu lama sekali baru bisa menemukan kebenaran bahwa mayat Fir'aun itu memang terbukti ya dengan kondisi sel-selnya itu sekian tahun, itu kan bisa diukur ya dengan pengetahuan. Nah, akhirnya dia masuk Islam dengan itu ya. Jadi banyak sekali ya Al-Quran itu dari berbagai sisi mukjizatnya itu yang menyebabkan orang-orang akhirnya beriman ya. Ada yang cuma baca qul huwallah saja ya. Nah, itu akhirnya dia masuk Islam. Ada yang Masya Allah. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini betapa agungnya ibu-ibu ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu yang dituntut kepada kita bukan hanya kita mengejar target membaca banyak ya, tapi yang lebih diutamakan bagaimana kita memaknai ya ayat yang kita baca. Karena itu kita usahakan ya ketika membaca satu ayat itu kita baca lagi terjemahnya sambil kita renungi. Masya Allah ibu-ibu, kalau sampai kita menangis di situ ya, nanti kita istilahnya tambah
Masya Allah, melihat kekuasaan Allah. Nah, disitulah ibu-ibu yang nilai pahalanya sangat besar. Karena berpikir sesaat, kata Allah, bisa jadi pahalanya melebihi ibadah 60-70 tahun. Nah, jadi berpikir tentang ayat-ayat Allah ini, Bu. Ketika kita pikirkan, kita renungkan, ya, bisa melebihi ibadah sholat gitu ya, sampai 60-70 tahun. Nah, jadi tinggi sekali ya keutamaan kita mentadaburi Al-Quran ini. Nah, tadi Allah jelaskan setiap ayat-ayat Allah itu adalah mukjizat ya, yang sudah disampaikan kepada orang kafir ya. Karena banyak sekali ayat-ayat itu yang justru akhirnya ya membuat orang beriman tadi, bukti-bukti misalnya Allah akan menaklukkan Romawi di ayat Al-Quran ya. Padahal kita bayangkan tadi kondisi di Mekah yang sama sekali tidak ada apa-apa, tidak ada kekuatan apapun, bisa-bisanya akhirnya Islam ini menaklukkan ya Persia Romawi, itu sudah dikabarkan Al-Quran ribuan tahun yang lalu, dan itu adalah bukti ya kebenaran Al-Quran. Nah, namun kata Allah semuanya selalu diingkari. Nah, betapa rugi ya kalau tidak dengan ayat-ayat yang luar biasa ini tidak mengetuk hati kita, betapa sangat ruginya ya, mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di ayat kelima, faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Nah, jadi memang termasuk ya berita Isra Mi'raj saat itu ya diolok-olok oleh orang kafir ya, termasuk dulu itu berita tentang kemenangan Islam ya. Nah, akhirnya Allah jawab di sini ya, nanti mereka akan melihat kenyataan ya, kenyataan dari ayat-ayat tadi, kebenaran dari Al-Qur'an yang selalu mereka olok-olokkan. Nah, sekarang pun banyak ya ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah membuktikan ya, Masya Allah, bagaimana Allah ceritakan proses ya lahirnya manusia itu dari nutfah, mudghah ya, alaqah gitu ya, peristiwanya persis ya seperti yang dipahami oleh ahli biologi sekarang ya, bagaimana dari zigot ya, kemudian fase-fase morula, blastula ya, sampai nanti menjadi embrio, itu persis seperti yang Allah gambarkan dengan bahasa-bahasa yang luar biasa ya, bahasa Arab itu luar biasa ya, betapa pas sekali ya dengan penemuan ilmu saat ini. Nah, itulah tadi yang Allah maksud ya, bagaimana ayat-ayat yang dulu mungkin orang menganggapnya kok aneh, diolok-olok ya, karena zaman dulu belum ada yang namanya mikroskop, belum ada ahli-ahli genetika ya, belum paham ya bagaimana mereka bisa memahami ayat-ayat itu ya, akhirnya mereka mengolok-olok. Namun sekarang setelah ribuan tahun ya, baru manusia bisa membuktikan. Nah, karena itu kita sebagai orang beriman jangan pernah kita meragukan sedikit pun ya dari ayat-ayat Al-Quran ini. Karena kalau kita yakin ya kebenaran tadi ya benar-benar dari Allah, maka tidak ada keraguan sedikit pun ya bagi kita. Kemudian ayat ke-6, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kamu berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Nah, jadi kita disuruh mengingat ya dulu kaum-kaum yang kaum Sodom, kita ingat ya kaum-kaum zaman Nabi
zaman nabi-nabi sebelumnya itu kan luar biasa ya, ada yang ahli arsitek ulung ya, kalau kita lihat di YouTube itu banyak ya peninggalan nabi-nabi sebelumnya yang Masya Allah ya, bangunan-bangunan itu sangat luar biasa kokoh ya, dan mereka itu kekayaannya luar biasa. Kalau kita ingat ya kekayaan Karun ya, Karun itu diceritakan sampai ribuan kuda begitu ya, membawa kunci-kunci dari peti harta karunnya itu sampai ribuan kuda berbaris gitu ya, saking banyaknya harta itu ya si Karun itu. Nah, namun kita lihat akhirnya Karun seperti apa. Allah tenggelamkan bersama hartanya ya, akibat dari dia mengkufuri nikmat, dia menganggap bahwa kekayaannya itu karena kehebatan dia. Nah, bukan karunia Allah. Nah, disinilah kita diperintahkan untuk memperhatikan ya generasi-generasi yang sebelumnya. Karun yang luar biasa seperti itu hartanya saja ya, tidak bisa menyelamatkan dia. Nah, artinya jangan pernah kita sombong ya dengan nikmat yang Allah berikan ini. Jangan pernah itu merasa kehebatan kita ya, namun kita ingat semua itu semata-mata hanya pinjaman dari Allah ya. Dan pinjaman ini tentunya dipertanggungjawabkan, apalagi masalah harta ya. Pertanggungjawabannya berat, dari mana asalnya, untuk apa digunakan ya. Nah, kemudian nanti detail itu ya cara mencarinya, penggunaannya untuk apa ya. Nah, itulah kita disuruh mengingat bahwa generasi sebelumnya itu jauh justru lebih kuat ya, lebih perkasa, lebih kaya. Namun semua itu tidak menjadikan penolong bagi mereka. Nah, dengan kekuatan, keperkasaan, kekayaan, jabatan ya yang diberikan seperti Raja Namrud itu ya yang berkuasa luar biasa, namun tidak bisa menyelamatkan mereka ya. Nah, yang bisa menyelamatkan di sini hanyalah amal soleh ya. Jadi jangan pernah kita terperdaya dengan dunia ya. Jangan menjadikan dunia ini lalai ya untuk mensyukuri nikmat ya, untuk memberikan ya haknya harta ya, kemudian hak umur kita, hak kesehatan ya. Karena tiada lain, semua nikmat ini Allah berikan kepada kita harusnya menjadi sarana kita untuk beribadah ya, bukan sebaliknya. Jangan sampai dijadikan berbangga-banggaan ya untuk sombong dan lain-lain. Namun nikmat itu dipertanggungjawabkan. Apakah sudah benar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, di sini tadi ya kaum-kaum yang lain binasa ya akibat tadi mereka ingkar ya. Nah, jadi ini merupakan ancaman kepada kita untuk berhati-hati, jangan sampai ya kita mengikuti generasi-generasi yang sudah Allah berikan contoh dibinasakan. Nah, kemudian di ayat 7, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, jadi kata Allah memang orang kafir ini ya, walaupun misalnya diturunkan ayat Al-Quran itu langsung berupa kertas pun mereka tidak akan mau ya beriman ya. Nah, bahkan mereka mengatakan sihir. Nah, jadi mereka itu alasannya macam-macam ibu-ibu ya, menolak masuk Islam itu mereka katakan, kenapa Muhammad gitu ya? Kenapa enggak malaikat saja yang diturunkan? Ya, itulah permintaan mereka tuh aneh-aneh ya. Kata Allah, biar nanti malaikat juga sama ya. Namanya orang sudah tertutup hatinya ya. Ada kesombongan tadi. Mereka itu tidak mau beriman itu karena memang ketakutan Bu ya, ketakutan. Karena mereka paham betul la ilaha illallah. Jadi orang Arab itu kan tahu betul ya konsekuensi la ilaha illallah itu. Artinya tidak ada yang diagungkan ya, tidak ada yang paling berhak mengatur hidup mereka kecuali Allah. Nah, mereka kan tidak mau diatur oleh aturan Allah ya, karena mereka saat itu adalah pembesar-pembesar Quraisy ya, mereka berdagang dengan seenaknya, berlaku curang ya, kemudian mereka memperlakukan tadi wanita seenaknya. Nah, kalau mereka beriman la ilaha illallah, artinya mereka harus meninggalkan seluruh perbuatan jahiliyah itu. Dan itu mereka tidak mau ya. Nah, karena itu mereka segala cara ya membuat alasan untuk tidak beriman. Padahal mereka tahu betul bahwa kebenaran Nabi Muhammad itu tahu betul mereka. Karena mereka kenal Nabi Muhammad itu orang yang
terpercaya ya, bahkan mereka kasih gelar Al-Amin. Nah, sampai ketika pemindahan batu Hajar al-Aswad ya, ketika itu kabilah-kabilah di Mekah itu kan bertikai ya ibu-ibu ya. Bertikai karena waktu itu memperbaiki Ka'bah, akhirnya kan Hajar al-Aswad itu dicopot ya, dicopot sementara. Nah, saat mengembalikan ke tempatnya itu mereka pemuka-pemuka Quraisy itu kan istilahnya berkelahi ya, pengen kabilahnya masing-masing yang meletakkan ya. Namun akhirnya muncul kesepakatan siapa yang nanti datang pertama ya ke Ka'bah ini, itulah yang nanti memutuskan seperti apa peletakan batu Hajar al-Aswad itu. Nah, ternyata Allah pilihlah Muhammad ya, Rasulullah ya. Saat itu belum jadi rasul ya. Nah, Muhammad inilah yang pertama masuk ya ke Ka'bah itu, dan akhirnya mereka minta ya Muhammad untuk memutuskan bagaimana nih caranya Hajar al-Aswad ini diletakkan, karena sementara ini kami semuanya pengen meletakkan. Nah, Masya Allah, dengan kecerdasan yang Allah berikan ya kepada Rasulullah, kepada Muhammad ketika itu karena belum jadi rasul ya, maka Muhammad muda saat itu memutuskan minta sehelai kain ya, semacam surban begitu. Beliau letakkanlah Hajar al-Aswad itu di surban itu, disuruhlah semua kabilah itu memegang, kepala sukunya tadi memegang ujung-ujung dari surban itu ya. Nah, memegang, berjalan mendekati tempat Hajar al-Aswad. Setelah sampai di tempatnya baru Rasulullah yang meletakkannya. Nah, akhirnya mereka puas semuanya ya dengan keputusan itu dan merasa adil sekali ya. Nah, sehingga mereka benar-benar menganggap Rasulullah itu memang manusia yang luar biasa ya. Mereka gelari Al-Amin, orang yang terpercaya ya, orang yang luar biasa karismanya ya. Bahkan Rasulullah pernah ya menyatakan itu ketika menyampaikan wahyu, seandainya sekarang aku sampaikan di balik bukit Uhud ini ada pasukan yang akan menuju Mekah, apakah kalian percaya? Nah, mereka katakan, kami percaya 100%. Nah, Masya Allah ya, mereka itu sangat percaya sama Rasul. Apapun yang Rasulullah katakan ya, mereka percaya. Namun, ketika Rasulullah sampaikan tentang Al-Quran, mereka menolak. Nah, itulah ya, karena tadi mereka, ini Allah jelaskan ya, penolakan mereka ini karena kesombongan tadi ya, kesombongan mereka, tidak mau mereka tunduk ya kepada aturan Allah. Karena konsekuensi la ilaha illallah itu artinya sungguh-sungguh ya, hanya syariat Allah lah yang menjadi pedoman dalam hidup kita, aturan hidup kita, aturan kita mau berniaga, aturan kita berkeluarga, bernegara ya, aturan bermasyarakat. Maka ketika kita sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tiada lain menjadi aturan utama yang menjadi rujukan kita ya, menjadi petunjuk kita adalah syariat Allah. Nah, itulah yang mereka tidak mau ya. Kemudian di ayat terakhir, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Nah, ini tadi yang dibahas ya, bahwa mereka itu mintanya aneh-aneh ya. Alasan mereka supaya tidak beriman itu minta malaikat lah yang diturunkan ya. Namun kata Allah, dibahas oleh Allah di sini, kalau seandainya Allah mengikuti ya keinginan mereka, maka tidak ada penangguhan sedikit pun ya. Nah, seperti di ayat sebelumnya kita pernah mendengarkan ketika permintaan orang kafir ini dituruti dan mereka tetap kafir, maka konsekuensinya adalah tidak ada penangguhan, langsung diazab, langsung dimusnahkan dalam kondisi kekafirannya ya. Nah, karena itu salah satu syukur kita ya, kita masih diberikan penangguhan walaupun kadang banyak dosa-dosa salah yang kita lakukan ya, belum sempat kita taubati, namun Allah masih memberi kita waktu. Nah, karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan ya. Setiap kita salah hilaf, segeralah kita bertobat ya. Kita tidak tahu menit berikutnya apakah kita masih bernapas atau tidak ya. Sehingga setiap dosa-dosa segeralah kita bertobat memohon ampun kepada Allah. Nah, itulah bentuk kasih sayang Allah ya kepada kita umat Rasulullah, berupa rahmat dan maghfirah tadi ya, penangguhan. Kita selalu diberikan kesempatan-kesempatan ya untuk kembali bertobat. Nah, kesempatan itu diantaranya apa? Berupa teguran, ujian ya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengingatkan kita ya. Kita diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan harta, kata Allah kekurangan makanan ya. Semua ujian, kesusahan itu dalam rangka mengembalikan kita supaya ingat ada yang maha
mengatur segalanya, ada yang maha kuasa tempat kita memohon ya. Nah, karena itu dari ayat-ayat ini semoga ya dengan tadabbur ini kembali mengokohkan iman-iman kita untuk senantiasa ya lurus di jalan Allah ya istiqomah. Amin. Allahumma amin. Demikian ibu-ibu untuk materi kita, saya tutup dulu Tadi lagi